يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, segala pujian kita hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita memuji Allah setelah Allah memberi nikmat kepada kita, dan kita memuji Allah terhadap apa yang telah Allah sediakan, Allah janjikan, dan pasti akan Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah. Adapun ujian-ujian yang Allah datangkan kepada kita berupa kesusahan hidup, beratnya ekonomi, hancurnya pendidikan, beban hutang, dan lain-lainnya, seluruhnya itu tidak bisa dibandingkan apa-apa apabila kita perbandingkan dengan nikmat Allah yang tak terhingga. Oleh karena itu, tetap kita memuji Allah setulus hati, sepenuh kalbu. Mari katakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalih. Kemudian salawat dan salam kita untuk kekasih Allah. Malam hari ini kita mengangkat tema tentang Maulid Nabi. Maka kepadanya kita sampaikan salawat ini. Sebagai umat yang benar, umat yang berterima kasih, umat yang dapat berbakti, dan umat yang memang pantas untuk dibela oleh beliau pada hari kiamat, mari tunjukkan cinta kita dengan salawat Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ada beberapa permasalahan yang ingin kami angkat dan kami uraikan di malam hari ini, semoga menambah pencerahan, menguatkan iman, dan menguatkan hati kita untuk menapaki jalan hidup kita di masa-masa yang akan datang. Pertama, saudara-saudaraku yang kami cintai, acara Maulid Nabi sejatinya tidak ditemukan seperti yang kita lakukan hari ini ketika Nabi Muhammad masih hidup, Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ketika Nabi sudah meninggal, para sahabat-sahabat yang menggantikan. Tidak ditemukan di zaman mereka acara Maulid Nabi. Tidak pula di generasi setelahnya, itu tabi'in atau tabi'in atau tabi'in dan seterusnya. Tidak ditemukan imam mazhab yang empat, Imam Abu Hanifah dengan mazhab Hanafinya, Imam Malik bin Anas dengan mazhab Malikinya, Imam Syafi'i, ya, dan Imam Ahmad bin Hanbal dengan mazhab Hanbalinya. Mereka berkisah dan bercerita tentang Maulidun Nabi. Tidak pula disebutkan semasa pengumpulan hadis oleh para ulama-ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan lain-lainnya. Tidak ada mereka yang menyebut-nyebut adanya Maulid Nabi. Lalu kenapa sekarang Maulid Nabi begitu marak? Apakah ini berkaitan dengan syariat? Secara ringkas saya katakan, saudaraku, Bapak Ibu yang kami muliakan, Maulid Nabi ini pertama sekali diangkat oleh seorang pejuang Islam yang sangat terkenal dan legendaris, ditakuti oleh seluruh penguasa Barat, Eropa, Amerika. Kenapa? Siapa ini pahlawannya? Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Pahlawan tempur tak terkalahkan, manusia jenius di medan perang. Perang salib yang begitu lama dan panjang, akhirnya takluk dan tunduk ketika Salahuddin Al-Ayyubi
daerah demi daerah, tanah demi tanah milik umat Islam. Ini sudah biasa. Semangat mereka adalah menjalani hidup dengan keluarga di pasar-pasar, sibuk dengan kebun-kebun, dengan peternakan. Satu persatu wilayah kekuasaan Islam rontok. Negeri-negeri Muslim sejengkal demi sejengkal, sekecamatan demi sekecamatan, sekabupaten demi sekabupaten jatuh ke tangan kaum salib. Dan ini mengkhawatirkan dan sangat mencemaskan. Salahuddin Al-Ayyubi berpikir keras apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menggenjot semangat ini kembali, untuk menumbuhkan kepedulian umat Islam agar mereka tidak membiarkan tanah air Islam punya jatuh ke tangan musuh. Bagaimana caranya? Bagaimana menumbuhkan semangat ruh jihad? Bagaimana caranya? Fikir keras beliau berbareng dengan sholat hajat yang berulang-ulang kepada Allah membuahkan hasil. Hasil ini beliau musyawarahkan dengan para alim ulama yang ada, dengan mufti yang ada, dan seluruh mereka setuju dan sepakat. Apa yang didapatkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam munajatnya yang panjang kepada Allah terilhamkan ke dalam dadanya agar mengangkat kembali sejarah heroiknya Rasulullah dan para sahabat membela Islam, memperjuangkan Islam, menegakkan Islam, menjayakan Islam. Diangkatlah sejarah Nabi Muhammad SAW agar menjadi ibrah bagi kaum muslimin, muslimat di mana-mana negeri yang dikuasai oleh Islam. Bapak, Ibu, hamba Allah yang kami muliakan, singkatnya beliau pun mengadakan acara ini dan diambil waktunya bertepatan dengan menyongsong tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu diadakan acara peringatan Maulid Nabi SAW. Yang diceritakan situ bukan masalah kelahiran Nabi. Yang diceritakan situ bukan masalah masa-masa kecil Nabi. Yang disebutkan adalah setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian bagaimana beliau dengan para sahabatnya, bagaimana perjuangan dan pengorbanan mereka menembus lapisan provinsi, negara demi negara, negeri demi negeri, sampai ke Indonesia menyebarkan dakwah. Juga bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana air mata mereka, bagaimana darah mereka tertumpah, bahkan nyawa mereka yang layak melayang sebagai syuhada diceritakan. Bagaimana semangatnya para sahabat sehingga dalam waktu yang cepat dan dekat 23 tahun saja Rasulullah berhasil menghasilkan generasi terbaik di dunia. Dan generasi ini yang telah menaklukkan 2/3 dunia. Luar biasa. Menggelegar ceramah para khatib, menggelegar dakwahnya para orator di mimbar-mimbar. Mereka bercerita tentang perjuangan bela Islam, perjuangan mengembangkan dakwahnya Rasulullah dan para sahabat. Dan ini berbuah indah. Dada kaum muslimin membara, bergelora, penuh dengan semangat untuk membela Islam, untuk mempertahankan negeri Islam, untuk mengembalikan kehormatan Islam dan kaum muslimin. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dampaknya sangat telak sekali Pak. Pertempuran demi pertempuran berikutnya digulung habisnya seluruh pasukan salibis yang ada oleh pasukan mujahidin, bala tentara khilafah Islam yang menggulung habis. Pergi ke timur, timur takluk. Pergi ke barat, barat kembali menyerah. Pergi ke utara, utara tunduk. Pergi ke selatan, selatan pun berhasil dikuasai. Negeri-negeri Islam yang dulu berjatuhan sekarang kembali diambil. Kaum muslimin di sana terjaga kembali kehormatannya dan dalamnya, agamanya. Masya Allah, melihat dampak yang begini dahsyat Pak Ibu. Tahun depan Salahuddin Al-Ayyubi mengusulkan kepada sang sultan, kepada penguasa, kepada khalifah, usulan ini diterima agar di setiap kelurahan, di setiap RT, di setiap kecamatan, setiap kabupaten, setiap provinsi diadakan acara Maulid Nabi karena dampaknya yang hebat. Dan ini sampai kepada puncak di mana Salahuddin Al-Ayyubi
kunci Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa jatuh ke tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Allahu Akbar. Allah. Ini dia spirit yang didapatkan dari memperingati acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membangkitkan semangat yang sudah terletak, membangkitkan dan menggelorakan api bara cinta Islam, bela Islam. Ini yang tumbuh setelah Isra dan setelah Maulid Nabi. Ini yang pertama, semoga dapat dipahami. Tapi kenapa sekarang ada ulama-ulama yang memfatwakan Maulid Nabi adalah bid'ah, Maulid Nabi adalah haram, Maulid Nabi adalah macam-macam fatwanya. Ada juga yang memfatwakan Maulid Nabi ini wajib, yang tidak mengatakan Maulid Nabi bukan umat Nabi, nanti di akhirat haram dan syafaat Nabi. Yang ini keterlaluan di sini, yang ini keterlaluan pula di situ. Syekh bin Baz, Mufti Arab Saudi yang telah meninggal dunia, rahimahullah, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, mengeluarkan fatwa mengadakan acara Maulid Nabi selama itu tidak menimbulkan maksiat dan dosa, silakan. Selama itu menimbulkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Islam, kepada para sahabat dan generasi salaf, tafadhol, tapi jangan buat maksiat seperti yang dibuat orang zaman sekarang, Pak. Apa yang dibuat orang zaman sekarang? Maulid Nabi digelar ternyata pakai organ tunggal, bergoyang-goyang penari dan penyanyi di atas panggung acara Maulid Nabi. Apa ini? Acara Maulid Nabi tetapi disediakan tua, disediakan minuman keras yang memabukkan, bujang dan betina bergoyang-goyang sampai berbuat mesum. Ini acara Maulid Nabi. Sholat Isya lewat, sholat subuh lewat, Maulid Nabi. Atau acara Maulid Nabi tadi diisi dengan nasyid-nasyid yang mengandung syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyanyian-nyanyian yang mengandung syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dilarang, Pak. Jadi kita ingin berdiri di atas garis pertengahan, tidak keterlaluan yang mengatakan haram, bid'ah, sesat, syirik, murtad, kafir. Tidak. Kita juga tidak berada di barisan kelompok yang mengatakan wajib tidak masuk surga, wajib masuk neraka nanti kalau tidak diadakan, tidak mengharapkan syafaat Nabi. Ini orang tidak cinta Nabi Muhammad, murtad dia. Oh, macam-macam pula yang ini, Pak. Jadi kita tidak seperti itu, ya. Kita di sini. Apabila yang kita adalah dalam rangka mengambil ibrah dari perjuangan Rasulullah, tafadhol. Tapi kalau seandainya akan sia-sia saja, hanya akan membuang-buang waktu dan masa, membuang dana bagi ada maksiat, lebih baik tidak dilakukan. Nah, yang macam ini yang malam ini, bismillah kita lakukan acara Maulid Nabi dalam rangka menambah gairah kita, semangat kita, cinta kita kepada Islam, kepada Rasulullah, kepada generasi salaf, dan cinta kita berbela agama ini. Ini yang pertama. Jadi tahu kita latar belakang kenapa dan kapan Maulid Nabi diadakan pertama sekali. Yang kedua, permasalahan yang kedua, kaum muslimin yang kami muliakan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang diangkat oleh Allah menjadi penutup seluruh para nabi dan rasul. Rasulullah tidak menyombongkan diri, dia berkata Allah memilih seluruh makhluknya. Dari sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, siapakah yang terbaik untuk menjadi nabi penutup? Maka Allah menemukan Muhammad bin Abdullah adalah figurnya, maka diangkatlah beliau menjadi nabi dan rasul. Bukan menyombongkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah memilih siapakah manusia-manusia berhati paling baik untuk menjadi pendamping nabi terakhir ini. Maka Allah temukan bahwa sahabat-sahabat Nabi Muhammad mereka lah manusia-manusia terbaik yang layak menjadi ansornya dan penolong-penolong dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari Abu Bakar sampai kepada Bilal dan seterusnya. Nah, saudara-saudaraku yang kami muliakan, Nabi Muhammad diberi oleh Allah kekuatan yang tidak akan ada manusia yang sama seperti beliau. Kekuatan apa? Memikul beban penderitaan. Demi kita, beliau memikul beban penderitaan yang dahsyat.
Sejak dari kecil ayah beliau sudah tidak ada, murni yatim. Ketika umur 6 tahun ibunya meninggal dunia, yatim piatu. Saat sudah tidak ada kedua orang tuanya, dari bayi dia harus jatuh ke tangan ibu susuan karena ibu kandungnya tidak memiliki ASI. Betapa penderitaan ini wahai Bapak Ibu. Dan beliau berpindah dari tangan kepada tangan, sementara Allah langsung yang menjaganya, Pak. Dalam sejarah diceritakan bagaimana Nabi Muhammad dibawa ke tempat pesta. Kalau sudah sampai situ, ini waktu Nabi Muhammad masih kecil ya, selesai begini, pasti tidur beliau di situ, Pak. Dibawa ke tempat musik, acara-acara, berlagu-lagu, beliau masih tidur situ. Dibawa ke tempat acara, fight, yang di tempat bulan, di tempat yang kira-kira semuanya di situ adalah hura-hura saja, buang-buang masa saja. Nabi Muhammad pasti tidur. Bagaimana dibangunkan dia tidak akan bangun. Itu cara Allah menjaga matanya, menjaga telinganya dari melihat dan menonton apa-apa yang tidak baik. Bandingkan yang kita sekarang, Pak, televisi ada, handphone lengkap, orang yang di rumah, orang kaya dan itu bapak pendidikan belum sesuai dengan Islam. Itu disaksikan siang malam oleh anak-anak kita. Gimana tak rusak generasi kita sekarang? Kaum muslimin yang kami muliakan, jadi sosok ini memang telah dipersiapkan karena memang apa yang akan dihadapi oleh Nabi Muhammad ini sungguh luar biasa, sangat berat. Demi kita, beliau memikul seluruh berat itu tanpa keluh kesah. Awalnya beliau sedih. Sedihnya bukan apa-apa, bukan dia disiksa, bukan dia diancam bunuh dan bahkan akan dibunuh, bukan itu yang membuat beliau sedih. Yang membuat beliau sedih adalah kenapa mereka tidak menerima hidayah yang saya sampaikan. Kenapa mereka tidak menerima risalah. Ini menyelamatkan mereka dari neraka, ini memasukkan mereka ke dalam surga. Seperti khutbah hadis yang tadi, Rasul itu azizun alaihi ma'anitum, sangat berat sekali bagi dia apa-apa yang akan menimpa kamu dan memberatkan kamu. Nabi tidak ingin umatnya ini dalam bahaya. Nabi juga tidak ingin umatnya ini dalam kesusahan baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi apapun akan dilakukannya demi meringankan kita, demi menyelamatkan kita, demi kita. Padahal kita ini bukan anaknya, bukan keturunannya, bukan cucu cicitnya, tetapi cinta beliau kepada kita. Tidak ada pemimpin yang bisa menandingi beliau. Beliau cintanya dan pedulinya bukan hanya di dunia, Pak. Cinta dan pedulinya Nabi Muhammad sampai kepada kehidupan abadi. Mari kita potret satu persatu seperti apa cinta Nabi Muhammad kepada kita. Satu, Pak, Bapak tahu, betapa beratnya menerima wahyu itu. Nabi Muhammad kalau menerima wahyu Al-Quran, satu ayat demi satu ayat yang turun berdampak kepada seolah-olah beliau bagikan seperti orang yang sedang kesurupan, menggigil bergetar badannya, keringat dingin keluar, kadang-kadang bola matanya yang hitam tenggelam. Kesakitan betul beliau menerima turunnya Al-Quran itu. Dan Allah sendiri menyebutkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyyatillah." Kalau Al-Quran ini kami turunkan ke atas gunung, kau akan lihat gunung itu hancur lebur karena beratnya Al-Quran ini. Gunung dari batu tinggi sampai kokoh hancur lebur kalau Al-Quran diturunkan kepada gunung itu. Ini Nabi manusia biasa yang menerima Al-Quran itu turun, Pak. Memang biasa ayat demi ayat, tapi beratnya dahsyatnya luar biasa. Dan itu sumbangan dan siksa Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang jantungnya seperti hampir putus, kadang-kadang dia lupa bernafas, saking beratnya dia harus menerima turunnya wahyu itu. Dan itu dipikulnya selama 23 tahun demi agar sempurna Al-Quran 30 juz sampai ke tangan kita. Sudah sampai di tangan kita, sebegini enaknya kita mencapainya, malas pula kita membaca, malas pula kita mempelajarinya. Padahal beratnya Al-Quran itu luar biasa untuk bisa turun begini. Contoh, apa kata salah seorang sahabat waktu kami sedang berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi duduk bersila, Pak. Sahabat di sampingnya duduk bersila pula, saling rapatnya mereka. Ada sahabat yang ujung pahanya atau lututnya ini tepat berada di bawah paha Nabi. Dan kata bayang, ini pahanya ini terhimpit di bawah paha Nabi. Waktu itu wahyu turun, saya merasa benar-benar bagaikan akan remuk tulang belulang saya saking beratnya saat Al-Quran
Dan dia ingat umatnya bukan di masa dia hidup saja. Dia ingat umatnya yang sampai hari kiamat. Sampai-sampai Nabi berkata, tidak ada di alam semesta yang sanggup mengalahkan Dajjal kecuali ada Nabi Isa. Tapi Nabi berkata, kalau nanti Dajjal muncul, saya masih hidup, saya yang akan menyelamatkan kalian dan saya akan bertempur melawan Dajjal. Tapi kalau saya sudah tidak ada nanti bla bla bla. Pak, tadi kita simak lagi bagaimana cintanya Rasulullah itu kepada kita. Yang tidak dibukan apa-apanya dia. Kita ini belum pernah menanamkan jasa apapun kepada Nabi Muhammad. Belum pernah jumpa dengan kita, tapi cintanya kepada kita setulus luar biasa, setulus malaikat yang tidak punya permintaan tagihan jasa. Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang beliau meninggal dunia, ditanyakan kepadanya, masih ada permintaan dari Muhammad? Nabi Muhammad tidak minta khusus untuk istrinya, tidak minta khusus untuk keluarganya, untuk Fatimah tidak. Yang Nabi Muhammad minta adalah umatku. Aku mau mendengarkan kabar-kabar baik tentang umatku. Ada nggak yang bisa diberikan untuk umatku? Aku ingin mendengarkan kabar-kabar baik itu, dan aku ingin mendapatkan itu. Maka malaikat Jibril menyampaikan kabar gembiralah, wahai Muhammad, kalian adalah orang yang terakhir kan terutus ke muka bumi. Tapi nanti ketika pada masa terbentang, manusia dan jin dibangkitkan, kalianlah yang paling pertama diproses dan diurus oleh panitia akhirat agar yang pertama masuk surga segera masuk ke dalam surga, dan yang jelas ahli neraka segera dihalau ke neraka. Sehingga Rasulullah berkata, nahnul akhirun al-awwaluna yawmal qiyamah. Memang kita yang paling terakhir hadir ke muka bumi ini sebelum kiamat, tetapi yang paling pertama diurus oleh Allah nanti kita. Kita yang paling pertama diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang kalau Nabi coba kalau enggak, coba kalau enggak 50.000 tahun lamanya kita tunggu agar umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, Nuh, Saleh, masing-masing diproses. Alangkah lamanya tiba di giliran kita, Pak ya. Tapi Nabi tidak. Sebelum meninggal kita yang dipikirkannya dulu. Saya mau umat saya paling duluan, bisa enggak? Saya minta yang ini. Nabi tidak minta bagaimana Khadijahnya, bagaimana Aisyahnya, tidak. Nabi tidak minta bagaimana Fatimahnya, tidak. Dan Nabi minta adalah umatku kita. Dan wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, wahai hamba-hamba Allah, ini yang paling mengharu-harukan. Bapak Ibu tahu, ketika Nabi Muhammad sudah dikelilingi oleh malaikat Jibril, malaikat pencabut nyawa, di luar ada beberapa malaikat menanti. Hai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saat Nabi Muhammad akan dicabut nyawanya, Nabi Muhammad merasakan sakit yang luar biasa, dan Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat maut, hai malaikat maut, ini yang kematian itu? Iya ya Rasulullah. Sakit ya? Benar ya Rasulullah. Hai umatku, hai malaikat maut, apakah seluruh umatku akan merasakan kematian seperti aku rasakan sekarang? Benar ya Rasulullah. Maka Nabi pun berdoa, ya Allah, cabutlah inti kesakitan yang akan dialami oleh seluruh umatku dalam kematian mereka, dan berikan seluruh inti kesakitan itu dalam kematian mereka kepada saya hari ini Allah, agar saya memikulnya, lalu kematian mereka nanti tidak seberat yang saya rasakan ya Allah. Bahkan kematian kita harus pikirkan agar kita tidak tersangka menderita Pak. Sakit-sakit membuat Nabi Muhammad yang soleh-soleh menuju kematiannya, orang-orang beriman yang sakaratul maut itu sakit yang inti sakitnya sudah dicabut oleh Allah berkat doa Nabi Muhammad, dan seluruh rasa sakit itu diberikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi meninggal dan memikul rasa sakit yang paling dahsyat itu. Allahu Akbar. Dan dicintanya kepada kita, dia sakit yang paling sakit dari kematian, bila yang pikul demi meringankan kematian kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini cinta. Hamba Allah. Adakah yang lain? Saat beliau dibangkitkan nanti pada mahsyar, beliau dibangkitkan pada mahsyar, ternyata malaikat Jibril sudah ada di sampingnya, dan Nabi Ibrahim sudah menggunakan jubah kemuliaan dan kehormatan. Baru saja Nabi Muhammad bangkit, ini pada mahsyar Jibril, betul ya Rasulullah. Umatku di mana? Ya Rabbana, yang ditanya duluan kita Pak. Umatku di mana? Aina umati? Aina umati? Umatku di mana? Pernah Bapak ketemu Rasulullah? Pernah Bapak berinfak sebesar gunung Uhud atas sehingga Rasulullah merasa Bapak ini sangat berjasa bagi Islam?
Nabi Muhammad SAW tidak mau beranjak kepada mahsyar. Padahal beliau sudah boleh membuka kita surga dan masuk dulu surga duluan. Nunggu umatnya yang masuk, beliau bersenang-senang sambil melihat pemandangan layar tancap istilahnya tentang pemandangan padang mahsyar. Bisa Nabi bersenang-senang, tapi Nabi tidak mau. Nabi di padang mahsyar dulu. Ngapain? Ikut membantu proses umatnya yang akan mengalami hisab di padang mahsyar. Wahai hamba Allah, Nabi Muhammad SAW saat seluruh jin dan manusia, makhluk-makhluk manusia dan jin yang pernah ada pada mahsyar sejauh mata memandang sudah putus asa. Bila acara akan dimulai? Kapan acara dimulai? Berhari-hari tidak ada malam panas yang kering luar biasa membakar, membuat bulu-bulu menggelegak, keringat keluar seperti akan menenggelamkan tubuh. Mereka seluruhnya sudah putus asa, tapi acara pun tahu kapan dimulai. Mereka akhirnya berebut. Mereka berduyun-duyun datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam menggait, saya tidak bisa bantu kalian. Saya sudah bermaksiat dulu kepada Allah. Hari ini saya akan tahu saya selamat atau tidak. Pergilah kalian kepada Ibrahim, ialah bapaknya para nabi. Maka pergilah manusia dan jin berbondong-bondong pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun berkata, minta maaf, saya dulu pernah bohong ketika hidup di dunia. 3 kali saya bohong dan saya ragu apakah hari ini saya selamat atau tidak. Jangankan buat nolong kalian, saya pernah hari ini tidak ada jaminan selamat atau tidak. Minta maaf, saya tidak bisa bantu kalian. Pergilah kepada Nabi Musa, dia adalah kalimullah, kawan bicaranya Allah. Minta kepada Musa yang memohon kepada Allah agar acara pada mahsyar ini dimulai. Jin manusia pun mencari di mana Nabi Musa. Ketemu Nabi Musa. Nabi Musa berkata, saya dulu pernah membunuh orang ketika saya hidup di dunia. Hari ini bagaimana nasib saya tak tahu. Jangankan untuk menolong kalian, memberikan syafaat kepada kalian, untuk kalian kepada Allah. Nasib saya pun hari ini tak tahu. Pergilah kalian kepada Isa, dia adalah manusia suci, dia adalah Ruh Allah. Datang kalian kepadanya, mohonkan kepadanya agar acara dimulai di malam mahsyar ini. Sambil pergi Nabi Musa berkata, wah nafsi, andai diriku. Sampailah umat jin manusia berjumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa berkata, saya tak punya wewenang sama sekali untuk menolong kalian hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf, saya tak bisa bantu kalian. Pergilah kalian kepada Khatamul Anbiya wal Nabiyyin, Sayyidul Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbondong-bondong jin dan manusia numpuk di depan Nabi Muhammad memohon dengan air mata yang bercucuran. Nabi Muhammad berkata, seluruh nabi dan rasul di dunia punya doa pamungkas yang mereka telah mintakan seluruhnya. Saya tahan doa itu untuk umat nanti di hari kiamat. Ketika datang jin dan manusia ke hadapan Nabi, Nabi berkata, saya yang diberi oleh Allah wewenang untuk membantu kalian hari ini dengan asy-syafa'atul kubra. Sajalah orang yang diberi wewenang. Doa yang harusnya Nabi mintakan di dunia, Nabi tahan untuk kita di akhirat, Pak. Dan Nabi pun berdoa, aku sujud kepada Allah, tenggelam dalam sujud yang panjang dan lama. Allah dari balik langit berfirman, hai Muhammad, angkat kepalamu, kau mau apa katakan, permintaanmu pasti dikabulkan. Nabi Muhammad memohon, ya Allah, mulailah acara di padang mahsyar ini, ya Allah, biar jelas siapa yang akan menjadi ahli surga, biar dia menikmati janjimu, surga yang abadi, dan biar jelas siapa yang menjadi ahli neraka. Karena orang narkoba di padang mahsyar itu sendiri sudah berkata, kalau memang ada neraka, biar kami lebih masuk neraka daripada di padang mahsyar yang ada yang lebar. Dia pikir neraka lebih ringan, Pak. Lalu dia minta, biar masuk neraka kami daripada di sini, tersiksa, terpanggang, panas, berdiri terus, tidak bisa duduk, tidak bisa istirahat. Dia pikir neraka lebih ringan daripada itu. Sehingga mereka berkata, lebih baik kami masuk neraka daripada di padang mahsyar ini. Akhirnya Nabi yang sujud pada Allah, dan Nabi pun berkata, ya Allah, mohon dengan keagunganmu, acara dimulai ya Allah pada mahsyar ini. Itulah dia asy-syafa'atul uzma. Maka acara pun dimulai. Terbelah langit, para malaikat turun berduyun-duyun, tinggi-tinggi, gagah-gagah, perkasa-perkasa. Mulut mereka diam dan terkabut, mata mereka tegap, membuat barisan yang mengerikan dan menakutkan. Sementara jin dan manusia bagaikan kutu-kutu di kaki mereka. Para malaikat yang di bawahnya, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala turun tetap dalam dibalik tirai gaib, sehingga hamba-hamba Allah yang kami muliakan, acara pun dimulai. Bapak Ibu tahu, setelah acara dimulai, Nabi Muhammad SAW
menyusul umatnya yang berangkat menembus pada masyar tanpa hisab. Jadi mereka langsung ini pada masyar, ini gerbang ini di sini terang benderang dan ada mataharinya, sementara sini gelap gulita. Mereka pun berjalan. Yang beriman mengeluarkan cahaya seluruh tubuhnya. Ada yang cahaya sebesar gunung, ada yang cahaya sebesar rumah dan seterusnya. Ada yang cahaya sebesar kuku. Tapi orang munafik sama sekali tidak ada cahaya, sehingga mereka lambat berjalan di sini. Orang beriman dengan singkat sampai di tepi jurang. Ini neraka jahanam, ini neraka jahanam, dan ini ada titian. Masing-masing orang akan meniti titian itu dengan namanya dan situ. Si fulan titiannya hanya sebesar 60 cm, si fulan hanya 1 meter, si fulan 30 meter, si fulan bagikan jalan tol dan seterusnya. Masing-masing punya titian. Nabi Muhammad SAW langsung sampai di sana, tapi Nabi tidak mau masuk surga. Memang telah dibuka oleh beliau, telah diputuskan dari kita pintu-pintu surga, tapi Nabi tidak mau masuk surga. Kenapa ya Rasulullah? Saya mau tunggu umat saya dulu. Saya mau pastikan seluruh umat saya masuk dulu ke surga. Allahu Akbar. Dia ingin pastikan umatnya masuk surga dulu. Kalau kita Pak, yang masuk dulu, biar aku mesti dalam surga. Saya TV pertemuan mereka. Ini tidak, Nabi Muhammad ingin live di lapangan, dan Nabi Muhammad ingin menyaksikan dengan matanya apa yang akan, siapa yang akan selamat dan bagaimana dia bisa mendoakan langsung. Allah di ujung Pak, di ujung itu menurut Bapak enak di sana tuh. Ini titian di jembatan, ini kurang neraka jahanam, 70.000 tahun baru nyampe ke dasar, ketika melayang dan jatuh sampai di sana itu, di seberang sana Nabi Muhammad di situ. Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, masuk azan. Kita break dulu. Kita sholat isya berjamaah, khusyuk dalam sholat ini, dan Nabi Muhammad sedang dihebohkan secara dipajis, dihina. Dalam doa Bapak Ibu selepas doa, tunjukkan kepada Allah bahwa dalam dada Bapak Ibu ada rasa cinta pada Rasulullah. Doakan beliau, doakan orang-orang yang menghina beliau, doakan apa yang harus mereka terima. Bapak Ibu, nanti saya akan mengajarkan doa seperti apa yang harus kita doakan kepada para penghina dan pemuja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selepas sholat isya. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi